Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arifin, NIM 220305502049 dari kelas C, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi secara umum, teori komunikasi menurut para ahli, komponen komunikasi, dan yang terakhir komunikasi yang baik terhadap klien gizi. Yang pertama itu teori komunikasi secara umum. Nah, secara umum teori komunikasi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Nah, di dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini memegang peranan sebagai pembina yang berfungsi untuk membentuk serta merangkai sebuah kaidah komunikasi. Selanjutnya, teori komunikasi menurut pandangan para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Littlejohn. Menurut Littlejohn, teori komunikasi merupakan salah satu teori atau gabungan dari pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi. Yang kedua, menurut Craggan and Shields. Menurut Craggan and Shields, teori adalah sebuah ikatan antara konsep teoritik yang memiliki kesanggupan untuk memberi keseluruhan maupun beberapa bagian, penjelasan, informasi, penilaian, penerangan, ataupun tebakan atas perilaku atau tindakan manusia yang didasarkan pada orang yang berkomunikasi, contohnya berbincang, berbicara, berdiskusi, menulis, mendengar, melihat, menonton, dan masih banyak lagi, yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu dengan perantara. Yang ketiga itu menurut Borman. Nah, menurut Borman, teori komunikasi adalah salah satu kata atau istilah yang memiliki arti timbal balik untuk seluruh pembicaraan atau komunikasi disertai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan kehati-hatian, terstruktur, dan secara sadar mengenai komunikasi. Selanjutnya itu komponen dalam komunikasi. Apa saja sih komponen dalam komunikasi? Yang pertama itu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga itu pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat itu media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. Yang kelima itu feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Dan yang terakhir itu efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Yang terakhir itu komunikasi yang baik terhadap klien gizi. Nah, komunikasi yang baik terhadap klien gizi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, jelas dan terbuka. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami dan jangan ragu untuk memberikan informasi secara terbuka. Yang kedua itu empati. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami kebutuhan dan keinginan klien. Yang ketiga itu buat rencana bersama. Diskusikan rencana gizi bersama klien, sesuaikan dengan preferensi dan situasi mereka. Yang keempat itu edukasi. Berikan penjelasan mengenai nutrisi dan manfaatnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima itu berikan saran yang realistis. Bantu klien untuk mengatur tujuan yang dapat dicapai dengan realistis dan berkelanjutan. Yang keenam itu tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran. Pastikan untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran klien dengan bijak. Yang ketujuh itu dukung proses perubahan. Jika klien berusaha mengubah pola makan atau gaya hidup, berikan dukungan dan dorongan positif. Yang kedelapan itu jaga privasi. Hormati privasi dan kerahasiaan klien serta jangan membagikan informasi tanpa izin. Yang kesembilan itu fasilitasi pertemuan rutin. Jadwalkan pertemuan reguler untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan rencana gizi jika diperlukan. Dan yang terakhir itu evaluasi dan umpan balik. Secara berkala tinjau hasil yang dicapai bersama klien dan berikan umpan balik konstruktif. Ingatlah bahwa setiap klien itu unik, oleh karena itu penting untuk mendengarkan dengan cermat dan menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu mereka.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang teori komunikasi secara umum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.